Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas 8 saham yang akan IPO dalam waktu dekat ini guys ya. Nah guys, di tahun 2025 ini itu sudah ada 22 saham ya yang sudah IPO ya guys ya. Dan beberapa saham itu sudah ratusan persen ya multi bagger ya guys ya. Nah di antara saham-saham ini ada beberapa yang sangat menarik juga gitu loh guys ya, di antara 8 saham yang mau IPO ini gitu guys ya. Nah guys, jadi tahun 2025 ini di menjelang akhir tahun itu ada 8 antrian saham yang akan IPO ya guys ya. Yang pertama itu Mas Pani ini anak usahanya MDKA ya guys ya. Ini punyanya grup Saratoga gitu guys ya. Grup Saratoga ini tidak 100% memiliki MDKA ya guys ya. Ada juga salah satu konglomerat ya, Surya Jaya, gue agak lupa namanya ya guys ya. Nah guys, yang selanjutnya itu adalah Gria Idola. Gria Idola ini grup konglomeratnya adalah Pahlawan Bursa Prajogo Pangestu nih guys ya. Lalu ada lanjutnya ada Superbank, ini grup MTech, Video juga grup MTech ya. Sumarikon, Investment Property, SIP, ini grupnya SMRA ya. Lalu ada PT BCA Digital, ini di bawahnya BBCA. Lalu ada anak usahanya Harum ya guys ya, ini di bawahnya konglomerat Kiki Barki ya. Sama ada anak usahanya John Lin, ini punyanya Haji Isam. Nah guys, menginformasi mengenai perusahaan-perusahaan ini kita akan bahas gitu guys ya. Nah si Mas Pani ini guys, ini anak usahanya MDKA ya guys ya. Ini di sektor pertambangan emas. Nah ini kemungkinan di bulan ini nih guys, ini si Mas Pani ini meskipun di situs IPO-nya belum muncul ya, tapi kemungkinan besar ini di bulan September ini gitu guys ya. Ini kesempatan emas gitu loh guys ya. Ini itu infonya ya, ini akan menjadi IPO terbesar ya, mengalahkan CDIA nih guys ya. Ngeri deh guys ya. Ini gede, bisa mengalahkan CDIA, ini tentunya akan viral juga ini guys ya, si Mas Pani ini ya. Nah ini proyeknya itu dikembangin di Gunung Pani ya, di Gunung Pani Sulawesi ya. Ini itu tambang emas primer terbesar di Indonesia. Nah, dan di Asia Pasifik guys, jadi nggak cuma di Indonesia, di Asia Pasifik juga dia ini paling gede ini guys ya. Kandungan emasnya aja 7 juta ounce emas ya. Dengan umur tambang itu bisa multi dekade. Nah ini masih panjang guys. Ini itu baru ngerintis guys ya. Jadi udah berbekal pengalaman ya. Sudah mengelola 7 bukit ya di Banyuwangi ya. Mereka itu akan mengoptimalkan potensi Gunung Pani ya. Di wilayah penghasil emas sejak abad ke-19 ya. Itu di daerah Gorontalo sana ya guys ya. Nah ini akan pakai metode heap leach ya, dengan kapasitas 7 ton. Gede banget ini guys ya, 7 ton biji per tahun ya. Target produksinya itu 140.000 ounce emas per tahun. Nah ini gede ini guys ya. Ini bakalan, kalau sesuai dengan target, ini bakalan menarik sekali perusahaan Emas Pani ini gitu guys ya. Gak tahu gua nanti nama perusahaannya apa ya, kemungkinan karena nama tambangnya itu di Gunung Pani ya, namanya mungkin Pani juga nih. Tapi kalau namanya Pani tentunya akan bentrok ya guys ya dengan ini gitu guys ya, dengan Pani ya, Pantai Indah Kapuk ya. Kemungkinan ini namanya akan lain ya. Jadi ini sudah prepare semua nih guys ya. Edwin Suryajaya ya, ini sosok pentingnya ya di balik MDKA ini. Bosnya ini si Edwin Suryajaya ini. Nah guys, selanjutnya itu ada Gria Idola. Gria Idola ini sudah tidak usah kita pertanyakan lagi ya guys ya. Ini bosnya adalah Prajogo Pangestu. Nah ini harusnya ini viral juga dan bagger juga ya seharusnya ya. Karena Pak PP ini jago gitu guys ya dalam mengolah sahamnya ya. Mengelola sahamnya sehingga sahamnya ini tidak ada yang tidak bagger gitu guys ya. Semuanya selalu multi bagger dari IPO-nya. Ya, Gria Idola ini punya proyek 1.200 hektar ya di Subang ya.
Ini perusahaan properti di bawah BRPT ya. Ini tentunya juga punya prospek yang bagus gitu guys ya, si Gria Idola ini gitu guys ya. Nah selanjutnya tuh ada Superbank ya, ini di bawahnya grup MTech ya. Superbank ini mirip dengan Arto ya, waktu itu ada Arto ya alias Bank Jago. Nah ini adalah bank digital dan ini ada good newsnya, dia itu udah berhasil membalik rugi jadi laba gitu guys ya. Tahun 2025 ini tentunya akan cukup menarik juga ini guys ya untuk IPO Superbank ini gitu guys ya. Kita belum bisa melihat ya prospektusnya karena memang belum muncul ya, tetapi ini akan rilis dalam waktu dekat nih guys. Nah selanjutnya itu ada video ini guys ya, layanan streaming ya. Ini lu kalau suka nonton lu pasti lu langganan video ini gitu guys ya. Nah ini untuk pertumbuhan bisnis dia itu mau IPO juga gitu guys ya. Ini tentunya cukup bagus juga ya untuk video ini, karena ini sifatnya adalah layanan mirip dengan TLKM gitu loh guys ya. Jadi ini layanannya ini harusnya sih banyak gitu guys ya pelanggannya ya, dan bisnisnya ini bisnis yang cukup jangka panjang ya video ini, karena layanannya adalah layanan streaming ya, hiburan gitu loh guys ya. Selanjutnya itu ada Sumarekon Investment Property ya, SIP. Nah ini tuh dia itu di bawahnya Sumarekon ya. Nah ini si SMRI-nya belum kasih kabar, tapi BEI sudah buka suara gitu loh guys ya. Jadi ini SIP ini dari pihak BEI sudah konfirmasi bahwa ini tuh mau IPO gitu loh guys ya. Ini Sumarekon ini kurang lebih bisnisnya di properti guys ya. Tentunya SIP-nya ini juga kurang lebih di bidang investasi properti gitu guys ya. Selanjutnya ada Blue Digital ya guys ya. Ini bank digital juga nih guys ya. Ini anak usahanya BCA nih guys ya. Nah, ini sudah berdiri 5 tahun dan udah berhasil menghasilkan profit ini. Ya, ini masih ini guys ya, masih isu guys ya, pihak terkait itu tidak menyatakan ya, tidak mengkonfirmasi bahwa Blue BCA ini akan IPO ya. Dia bilang itu fokusnya sekarang bukan untuk IPO malahan ya guys ya, mungkin untuk pengembangan atau gimana gitu guys ya. Tapi informasinya ini sudah berminat gitu loh guys ya, udah berminat untuk IPO si Blue BCA ini. Nah yang selanjutnya itu ada PT Harum Energi dan anak usahanya Harum Energi ya, anak usahanya Harum sama anak usahanya John Lin alias Haji Isam. Nah ini gak ada informasi ya guys ya, ini gak ada informasi nama perusahaannya ataupun jenis perusahaannya. Ini belum ada informasi ya, tapi tentunya kita tunggu aja. Nah guys, yang kemungkinan dalam waktu dekat ini akan segera IPO adalah ya si Emas Pani ini guys ya. Strategi kita ya guys ya, kalau menurut pendapat gua ya guys ya, itu kita harus siapin budget yang cukup banyak ya guys ya untuk bisa ikut andil gitu guys ya dalam IPO yang 8 ini gitu guys ya. Karena tentunya beberapa IPO ini ya, tentunya tidak usah semuanya, tapi beberapa IPO ini cukup menarik gitu guys ya, karena melihat latar belakangnya ini rata-rata konglomerat gitu guys ya. Mas Pani, Gria Idola, itu semuanya backgroundnya bagus-bagus gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.